7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki, Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Dan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG atau food tray. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 1 lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salimba Cabang Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing, Kecamatan Siyingi, Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kecamatan Siyingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.
KPK menyebut Bupati Kwan Sing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kwan Sing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kwan Sing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kwan Sing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juliantode mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhadirman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Amplop tersebut diberikan saat Menhut menggelar audiensi dengan Suhardiman. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kwan Sing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kwan Sing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat. Itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya. Karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya, tanggal 11 Juni, Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Sing ini. Dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Sing ini di Kapolres Kuantan Sing ini. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sing ini. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Sing ini. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT, ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Apa itu dilaporkan ke KPK juga nggak, Pak? Nah, supaya jelas, ini saya fotokopi yang gede buat teman-teman semua, ya. Ini sudah ada, ini sudah dikembalikan.
Oke. Oke, tuh, oke. Itu fotonya, ini fotonya juga ada. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 Juni sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Dan sebelumnya nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budiananda, tengah menjadi perbincangan juga di media sosial pemirsa. Pasalnya Mufli sempat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budiananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi presiden direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jung. Padahal, Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tidak selesai. Ya, beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya, Ginka merupakan ketua umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.